Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, luar biasa Ibu, di hari ini kita bisa bertemu tentunya di podcast Tapal Batas Nur Huda Menembus Perbedaan. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Ibu, luar biasa. Dalam cuaca hujan juga Ibu Haji bisa datang kemari mewakili Kementerian Kantor Agama ya. Betul. Mewakili kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Iya Ibu, tentunya kita duduk di sini akan diskusi, bicara, berbagi rasa terkait Hari Santri yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita laksanakan di Kabupaten Kerom tentunya. Dan itu juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional yang ada di Indonesia Ibu Haji. Tetapi beberapa saat lalu kita sedang berduka Ibu Haji karena di dunia santri di Pondok Pesantren Sidoarjo di Jawa Timur kemarin terjadi musibah runtuhnya bangunan yang menelan korban jiwa. Innalillahi. Semoga arwah para santri bisa diterima menjadi, di sisi Allah. amin, bisa menjadi mati syahid tentunya. Amin, amin. Semoga apa yang terjadi di Sidoarjo tidak terjadi di tempat lain juga, dan Allah selalu melindungi santri-santri kita yang berjihad di jalan Allah untuk mengambil ilmu. Untuk itu marilah kita mengirimkan Al-Fatihah, kiranya Allah selalu memberikan sesuatu yang terbaik bagi santri yang mati syahid Ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan untuk kebaikan umat ya. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Bu Haji, tentunya kedatangan Ibu Haji ke sini mewakili Kementerian Agama podcast hari ini dengan tema makna Hari Santri dan peran Kementerian Agama khususnya Kabupaten Kerom dalam penguatan umat di wilayah perbatasan. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin Bu Haji memperkenalkan diri supaya para pemirsa bisa kenal siapa sih Ibu Haji ini. Silakan Bu Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya sangat merasa terpanggil ya, terhormat karena diundang di podcast Tapal Batas ini yang insya Allah akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat kita. Kita lihat kecil seperti ini tapi dampaknya sangat luar biasa. Amin, amin. Nah, seperti tadi yang disampaikan bahwa sudah sampai ke luar negeri. Iya, luar biasa Bu Haji. Amin, amin. Baik, saya dari Kementerian Agama kebetulan mewakili Kepala Kantor. Saya Nurlinda Loga. Keseharian saya adalah penyuluh agama Islam. Luar biasa Bu Haji. Ya, penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Alhamdulillah sudah sejak 2027 saya berkiprah di Kabupaten Kerom. 2007. 2007. 2007, Ya, 12 tahun Ibu ya. Masya Allah. Iya, luar biasa. Iya. Dengan medan yang cukup begitu menantang, ya saya pikir di Kerom saat itu kalau kita dari Arso 2 ke distrik itu masih hutan. Iya, luar biasa. Memang selain medan yang menantang juga perbedaan budaya yang sangat luar biasa, hingga kita di sini juga mengapresiasi Bu Haji yang luar biasa untuk menjadi penyuluh agama Islam ya Bu Haji di tempat yang mayoritas kampung transmigrasi maupun kampung asli yang ada di Kabupaten Kerom. Betul. Iya, luar biasa Bu Haji. Semoga Bu Haji selalu mendapat lindungan Allah dalam pelaksanaan tugasnya di Kabupaten Kerom Bu Haji. Ya, terkait masalah santri nih Bu Haji, mungkin ada yang bertanya-tanya, masyarakat kan ini Hari Santri, memangnya ada ini santri di Kabupaten Kerom yang mayoritas artinya umatnya begitu beragam, tidak hanya umat Islam saja tapi umat seluruh agama ada di Kabupaten Kerom, yang merupakan ciri bahwa di Kerom ini adalah Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Ya, mungkin Bu Haji bisa memberikan informasi latar belakang penetapan Hari Santri, kemudian nilai-nilai perjuangan Hari Santri, dan yang relevansinya Hari Santri itu bagaimana ya dalam konteks pembangunan nasional yang ada di Kabupaten Kerom.
Baik. Bu Haji, dipersilakan. Ya. Terima kasih. Hari Santri ini sebenarnya dilatar belakangi oleh resolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Resolusi ini menjadi semangat perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Berarti Dan sudah dari lama Bu Haji ya. ya santri itu berkiprah di dunia di Indonesia ini. Dan tentunya santri ini Hari Santri ini adalah momentum kita untuk mengenang peran besar para santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan serta menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Luar biasa ya. Jadi santri ini memang punya andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, memang kalau kita lihat di buku-buku sejarah, kita pelajari sejarah itu bahwa memang santri berperan aktif, bahkan dalam perjuangan langsung maupun dalam perjuangan politik tentunya. Kemudian kesininya itu Ibu, Hari Santri dan santrinya, relevansi semangat santri dalam konteks pembangunan nasional yang ada di Kabupaten Kerem, kira-kira mungkin Ibu bisa menerangkan. Iya, baik. Sebagaimana kita mengetahui bahwa makna sebenarnya secara spiritual santri ini adalah bagaimana mengingatkan umat akan pentingnya nilai keikhlasan, ketulusan, dan semangat jihad fisabilillah untuk membangun. Jadi santri kita ini dulunya itu dia berjuang betul-betul karena dari hati, bukan karena tendensi lain. Biasanya kan orang mau datang, misalnya mau datang ke sini karena ada pinya di situ. Nah, ini yang kita harus mencontoh daripada santri-santri yang masa lalu. Betul. Ya. Santri zaman dulu itu lillahi ta'ala ya. Semoga bisa menurun sampai ke santri-santri yang sekarang, bahwa mereka berbuat tentunya dalam proses pembangunan mereka kan sekarang adalah belajar membangun pendidikan, membangun keilmuan, tentunya lillahi ta'ala. Dan memang luar biasa sekali ya Bu Haji. Ya. Kemudian kalau kita dilihat dari sisi secara sosial kebangsaan, jadi santri itu bukan hanya penjaga akidah ya, tetapi juga penjaga keutuhan bangsa yang menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Betul, luar biasa. Ya memang terkadang egosentris pemilik agama ini kadang-kadang terlalu mencolok, wah ini agama Islam adalah yang terbaik, ini adalah agama yang terbaik. Tetapi tidak, bahwa memang setiap agama, terutama Islam ini bisa menjadi rahmat untuk semua umat. Iya, luar biasa. Ya, dan tentunya Bu Ustazah, di dalam Hari Santri ini kan di Kerem ini kita pondok pesantren ada beberapa lah ya. Mungkin Ibu Haji bisa menerangkan di datanya Kementerian Agama, ada pondok pesantren itu ada berapa sih? Kemudian yang selain pondok pesantren kan di Kabupaten Kerem ini selalu menonjol TPQ nih Bu Haji. Betul. Ya, luar biasa TPQ ini, kira-kira peran serta Kementerian Agama dalam pembinaan pesantren dan TPQ di Kabupaten Kerem itu seperti apa? Baik, kalau untuk pondok pesantren sendiri itu ada lebih banyak tentunya di Iskanto. Ya, ada Nurul Taqwa, ya. Ada pondok pesantren Latifah Mubarakah. Iya, ya. Kemudian di Arsonam juga ada Muttadin. Iya. Hidayatullah. Oh ya, luar biasa juga. Dan banyak semua juga, itu memberikan sumbangsi terhadap bangsa ini karena mendidik anak-anak kita untuk bagaimana menjaga akhlak mereka. Nah, seperti itu. Iya, betul Ibu, karena memang ahli pendidikan bahwa menyatakan pembelajaran itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi lingkungan yang baik juga membentuk karakter yang baik. Jadi luar biasa, anak yang besar di pesantren, yang belajar di pesantren, insya Allah terbentuk oleh lingkungan baik, menjadi karakter yang baik, dan tentunya berhati ikhlas dan menjadi rahmat untuk semuanya. Iya. Ya, terkait pembinaan kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan Kementerian Agama tentunya di Kabupaten Kerem ini, Bu Haji? Baik, terkait tentang pembinaan kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan, misalnya TPQ pondok pesantren itu, Kementerian Agama itu memfasilitasi tentang legalitas lembaga itu sendiri. Pengesahan
izin operasional, baik itu madrasah maupun pesantren, kemudian pendampingan tata kelola daripada kapasitas kepengurusan pondok pesantren, kemudian fasilitas sarana dan prasarana, misalnya TPQ. TPQ ini sebenarnya kalau TPQ yang ada di Kerom ini cukup banyak, cuma masing-masing TPQ itu terbentur dengan sistem yang mana mereka tidak punya operator yang untuk mengakses apa yang seharusnya menjadi format daripada permintaan daripada TPQ itu sendiri. Oh iya. Iya. Jadi dari Bu Haji yang sampaikan tadi bahwa kendala dalam kerjasama untuk atau peran Kemenak ini kadang-kadang terbentur tidak adanya operator di TPQ. Iya. Mungkin nanti bisa yang lain menonton, pengurus TPQ menonton dapat kira-kira menghubungi siapa ini supaya siapa tahu apa saja yang dilakukan oleh operator. Pastikan karena di setiap kampung di yang saya tahu di sekitar Kerom ini kan TPQ ini berada di masjid. Otomatis ada orang sekitar masjid yang mampu memahami IT atau teknologi informasi. Betul. Supaya kiranya bagaimana menjadi operator. Mungkin kira-kira menghubungi siapa di Kementerian Agama supaya bisa operator ini ada. Insya Allah itu di Bimas Islam, insya Allah datang saja ke sana, nanti akan diarahkan untuk pembuatan izin operasional. Tapi terkait itu kita harus melengkapi berkas yang diminta oleh Kementerian Agama. Namun selama ini bahwa peran Kementerian Agama di bidang keagamaan, misalnya TPQ itu sudah ada insentif guru ngaji, kemudian pemberian BOP, BOP untuk TPQ sudah ada. Itu sudah berlangsung lama. Itu biasanya itu setiap tahun itu satu TPQ itu 10 juta. Oh iya, luar biasa ternyata peran serta Kemenak ini di finansialnya juga ada. Termasuk ya karena kita tahu bahwa guru-guru ngaji ini kan rata-rata mereka ini ikhlas. Tapi kalau ada penguatnya mungkin tambah semangat karena kadang-kadang kita lihat sendiri guru ngaji juga minta maaf faktor ekonominya tidak sama. Bahkan ada yang ibu rumah tangga dan ada yang lain sebagainya. Tetapi memang seperti yang Bu Haji sampaikan tadi bahwa langkah awal adalah mengesahkan secara izin operasionalnya dulu supaya bahwa TPQ ini terdaftar di Kementerian Agama. Iya, kalau tidak memang tidak bisa Bu ya, karena Kementerian Agama tidak bisa mengontrol ini TPQ seperti apa. Memang luar biasa. Nanti para pemirsa dimanapun berada bisa menuju ke Kementerian Kantor Agama yang berada di Jalan Transriana Soya supaya bisa bertemu di Bimas Islam. Iya, alhamdulillah. Insya Allah nanti akan diarahkan di sana seperti apa kelengkapan berkas yang perlu dilengkapi sehingga nanti akan didaftar di Kemenak, akan terdaftar. Otomatis itu kalau sudah masuk seperti itu langsung dari pusat sebenarnya, bukan Kementerian Agama kabupaten yang tunjuk, enggak, itu langsung dari pusat. Ya, semoga dengan informasi ini teman-teman yang pengurus TPQ bisa berperan aktif atau berusaha lebih maksimal untuk bagaimana mengesahkan secara izin operasionalnya ya. Semoga sehingga ada perhatian dari pemerintah. Jadi mungkin ada bahasa, wah ini kita TPQ jadi guru ngaji tapi tidak ada perhatian dari pemerintah. Sebetulnya ada, cuma belum tahu jalurnya. Iya. Ini juga kadang-kadang juga kita datangi misalnya TPQ tapi mereka mengatakan biar sudah begini kami ikhlas saja. Nah ini dia yang kita tidak bisa akomodir seperti itu. Kalau mungkin masalah Iqra Al-Quran mungkin masih bisa, tapi kalau soal namanya insentif, bukan insentif lah, tanda terima kasih begitu, ya bisa harus dengan format yang sesuai dengan aplikasi yang ada. Ya semoga bisa dimengerti oleh teman-teman pengurus TPQ. Iya, kan Ibu Haji melihat sendiri bahwa ini kan Masjid Agung, Masjid Nurul Huda ini merupakan Masjid Agung Kabupaten Kerom, Bu Haji. Dan kita ini kan sedang membangun, Bu Haji ya, yang luar biasa, alhamdulillah, sehingga TPQ kita di dalam masjid yang seharusnya punya bangunan sendiri, TPQ kita belum ada. Tapi insya Allah lah dukungan dari masyarakat dan Kementerian Agama bisa menjadi kuat dan tentunya Masjid Agung bisa berjalan dengan ini. Kemudian terkait
ke pembangunan masjid yang bukan hanya di sini saja Bu Haji, terkait masjid yang berada di seluruh kampung. Iya. Jadi bentuk perhatian atau bantuan Kementerian Agama, tentunya yang kan kantor Kementerian Agama ini kan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat ini. Iya, betul. Bentuk perhatian atau bantuan terhadap sarana ibadah itu seperti apa dari Kementerian Agama yang sudah mungkin sampai di beberapa tempat ibadah? Ya baik, memang terkait tentang masalah fisik ya, untuk bantuan secara fisik itu memang di Kementerian Kabupaten tidak ada, itu memang langsung dari pusat. Dan kemarin sebenarnya Masjid Arso 2 ini sudah diajukan ke pusat melalui Simas Simas. Melalui Simas. Namun karena ya mungkin ada kriteria tertentu yang pusat langsung ya tidak ini. Ya. Kita sudah ajukan sebenarnya untuk masalah di Kerom. Tapi di Kerom ini sudah pernah, kayak Pir 2 sudah pernah dapat 50 juta. Kemudian Pir Arso 5 juga sudah pernah dapat. Iya. Iya Bu Haji, artinya kan memang bukan hanya Masjid Agung yang perlu diperhatikan, tapi banyak masjid-masjid lainnya di kampung-kampung yang perlu diperhatikan, karena memang baik Masjid Agung maupun Masjid Kampung adalah tempat ibadah, sentral tempat ibadah untuk umat muslim yang berada di kampung-kampung itu. Kemudian Ibu, terkait atau harapan Kementerian Agama terhadap keberadaan Masjid Agung di wilayah perbatasan kita ini kan luar biasa Bu Haji. Betul. Kita di perbatasan, di daerah transmigrasi, tapi berbatasan langsung dengan negara PNG. Iya. Silakan Bu Haji, kira-kira harapan Kementerian Agama seperti apa terhadap keberadaan Masjid Agung? Keberadaan Masjid Agung ini sangat memberikan inspirasi. Kenapa? Karena Masjid Agung ini merupakan masjid kabupaten yang merupakan pusat pembinaan keagamaan nantinya. Ya. Yaitu harapan kita, tempat masyarakat berbagai unsur lembaga untuk berkumpul di sini. Sebagaimana tadi mungkin saya bincang-bincang sebelum masuk di sini, bincang dengan ketua DM-nya, bahwa dia akan merangkul semua lembaga nanti di sini untuk ditempatkan di masjid yang baru ini, insya Allah. Iya, memang karena beberapa waktu lalu Ketua MUI menyampaikan bahwa Masjid Agung ini akan merupakan tanggung jawab bersama, yang insya Allah bisa dipraktekkan dan tentunya menjadi luar biasa bagi Masjid Agung ini. Dan tentunya sinergi antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran masjid, bukan hanya Masjid Agung saja, tapi peran masjid dalam kehidupan sehari-hari, tentunya seperti tadi bahwa kita prinsipnya adalah masjid ini menjadi rahmat untuk semua, rahmat lil alamin. Kira-kira sinerginya seperti apa Ibu? Kalau untuk selama ini sinergi dengan pemerintah daerah ya cukup sangat intens. Kita lihat contoh misalnya dalam hal Safari Ramadan itu melibatkan Kementerian Agama juga, walaupun dari sisi pendananya ya memang dari Pemda, tapi dalam soal pembinaan akhlak dan spiritual itu dari Kementerian Agama. Berarti sinergi antara Pemda dan Kementerian Agama sudah berjalan ya luar biasa. Contoh yang paling konkret adalah adanya pengajian ASN setiap bulan, itu kan kolaborasi antara Kementerian Agama dan Pemda. Itu salah satunya. Betul. Itu juga. Itu merupakan bentuk nyata dari transformasi spiritual dari programnya Bapak Bupati Peter Kusbagir SLT dan Bapak Wakil Bupati Dr. Desa Daud, tentunya bahwa ada dari 8 transformasi itu ada satu, yaitu transformasi spiritual yang dipraktekkan langsung dengan pengajian ASN yang beberapa hari Senin Bu yang luar biasa diikuti. Itu merupakan sinergi dari pemerintah daerah dengan Kementerian Agama. Luar biasa. Jadi kita sudah bicara dari TPK, sudah kita bicara masalah pembangunan, sekarang kita bicara terkait keberagaman agama ini. Kan Kementerian Agama bukan hanya untuk ngurusin Islam saja nih. Jadi kira-kira upaya Kementerian Agama dalam membangun harmoni antar umat beragama itu bagaimana? Karena Bu Haji, kita mengerti bahwa yang seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa Kerom ini adalah wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Jadi selain suku bangsa ada, agama juga ada. Jadi kira-kira supaya ada munculnya harmoni, kira-kira upayanya dari Kementerian Agama seperti apa, Bu? Jadi baik, bahwa upaya dari Kementerian Agama untuk menjaga harmoni daripada kerukunan umat beragama ini, yang pertama itu
menghidupkan atau mengaktifkan forum komunikasi umat beragama ya. Oh, itu FKUB, ya, ya. Jadi di situ biasanya edukatif dan dialogis ya, memberikan pencerahan, kemudian dialog-dialog. Kemarin juga kami sempat membuat forum diskusi terkait masalah bagaimana menjaga harmoni di Arso ini ya, khususnya Kabupaten Kerom ini ya, sehingga terjaga kerukunan antara umat beragama. Ya, diskusi grup ya, forum diskusi grup ya yang luar biasa, berarti kemarin sudah dilaksanakan terkait bentuk upaya membangun harmoni antar umat beragama. Memang dialog ini sangat penting supaya ada pemahaman-pemahaman. Masjid Agung juga beberapa tahun yang lalu bentuk nyata dari kita adalah moderasi beragama. Salah satunya adalah kita mengadakan sunatan massal, Ibu Haji. Sunatan massal diikuti semua oleh umat. Jadi kembali bahwa masjid adalah menjadi rahmat untuk semuanya. Semoga bisa berjalan sampai nanti, Bu Haji ya. Terus mungkin saya tambahkan sedikit di dalam forum diskusi itu, bahkan Pak Wakil Bupati hadir untuk menyampaikan arahan terkait dengan kami adakan di Kementerian Agama. Itu forum dialog itu dilaksanakan situasional atau ada jadwalnya, Bu Haji? Tidak, situasional ya. Ya, jadi nanti ada yang menonjol. Oh, untuk muncul harmoni kembali diadakan dialog antar umat beragama. Bagaimana kita menangkal hal-hal yang sifatnya nanti akan memicu pertentangan di antara warga kita. Karena namanya perbedaan baik kecil maupun besar pasti ada gesekan itu, Bu Haji. Dan itu tentunya sebelum gesekan ada, ya diupayakan supaya tidak tertimbulnya gesekan. Jadi terkait mungkin ada yang Ibu mau tambahkan? Ya, itu juga menguatkan peran penyuluh, peran penyuluh lintas agama. Kebetulan kami kemarin sudah mengadakan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan dini, kenakalan remaja dan kekerasan di SMA 4 kami. Oh iya. Itu sangat direspon oleh gurunya dan memberikan kami fasilitas yang sangat luar biasa. Betul, terkait yang pernikahan dini juga ini kan ada undang-undang pernikahan bahwa anak di bawah umur kan tidak bisa menikah. Memang di sistem Dukcapil itu, Bu Haji, ketika anak masih di bawah umur, kita tidak bisa input itu data pernikahannya. Dan tentunya tadi upaya Kemenak dan programnya terkait moderasi beragama di tingkat pendidikan tadi yang sudah sampaikan ke sekolah terkait untuk program moderasi di tingkat pendidikan, luar biasa. Semoga berjalan lancar dan tentunya para penyuluh ini banyak, Bu ya, penyuluh luar biasa. Terus tapi untuk sementara ini penyuluh tinggal 2 penyuluh di Kerom ini. Tinggal saya dengan ada kemarin P3K Ibu Tuti. Oh iya. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, Bu, dalam karena amin. Mau bagaimanapun di kawasan perbatasan RIPNG kan beda ceritanya, tantangannya itu beda. Tantangannya sangat luar biasa. Iya, kira-kira tantangannya itu apa, Bu dan Bu Haji, dan langkah strategisnya untuk menjaga toleransi di kawasan perbatasan RIPNG itu kira-kira apa yang sudah dilakukan? Ya, tantangannya yaitu di kawasan perbatasan ini adalah keragaman sosial, itu kan termasuk tantangan. Pengaruh lintas batas, itu juga tantangan. Kemudian minimnya literasi keagamaan. Itu tantangan bagi kita untuk bagaimana kemudian pemahaman, maka sosialisasi itu harus selalu dihidupkan untuk di masyarakat kampung yang notabene kita ini multikultural, sehingga bisa saja memicu perselisihan dalam hal soal agama. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, karena memang kita sudah melihat bahwa moderasi beragama di Kabupaten Kerom ini luar biasa, dan tentunya upaya itu dilaksanakan strategis. Kementerian Agama bekerja sama dengan Pemda tentunya, dengan pihak-pihak terkait. Jadi luar biasa, Bu ya. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa di Masjid Agung ini, Masjid Agung masjid kabupaten lah, yang juga insya Allah akan merupakan menjadi tempat untuk bermoderasi agama, supaya tadi di tapal batas ini tidak ada terjadinya gesekan-gesekan. Jadi harapan dari Kementerian Agama terkait keberadaan Masjid Agung ini apa, Bu? Terkait ini manfaatnya apa sih nanti, kira-kira apa gitu? Ya, harapan kita bahwa Masjid Agung ini bisa menjadi pusat peradaban yang akan membuka ruang lembaga apapun yang bisa masuk, insya Allah bisa bersinergi dan untuk
kemaslahatan umat tentunya. Amin. Semoga Masjid Agung bisa berperan sesuai Berperan dan fungsinya. bisa menjadi rahmatan lil alamin tentunya. Amin. Iya. Gitu. Tentunya kembali kita ke Hari Santri Bu Iya. Haji ya. Jadi kemarin tadi kan ini sudah kita bicara bahwa di atas ini ada Masjid Agung, ada Kementerian Agama, ada pemerintahan daerah yang bersinergi terkait bagaimana umat Islam atau umat yang lain di Kabupaten Kerom ini bisa berjalan secara harmoni. Iya. Tentunya kira-kira pesan apa dari Kementerian Agama bagi santri dan masyarakat Kerom? Harapan untuk santri agar terus berkontribusi bagi bangsa lah, kira-kira dalam santri apa sih yang kira-kira bisa dilakukan gitu untuk bangsa khususnya di Kabupaten Kerom? Silakan Bu. Baik. Kementerian Agama khususnya Kabupaten Kerom, Kementerian Agama Kabupaten Kerom mengajak seluruh santri dan masyarakat Kerom untuk meneladani semangat keikhlasan, kemandirian dan cinta tanah air. Di perbatasan ini kita bukan hanya penjaga batas wilayah, tetapi juga penjaga harmoni umat. Oleh karena itu, mari bersama mewujudkan Kerom yang religius, rukun, Amin. dan berkemajuan. Amin. Terima kasih Bu Haji, luar biasa tentunya. Nanti kita akan ketemu lagi di Hari Santri. Insya Karena beberapa Allah. kali rapat kita ketemu terus Bu Haji ya. Ya, insya Allah. Itu Mudah-mudahan bentuk sehat selalu. Amin. Itu bentuk dari sinergi antara Masjid Agung dan Kementerian Agama dan tentunya dari lembaga-lembaga yang lainnya untuk Hari Santri. Iya, tentunya masih di podcast Tapal Batas Masjid Agung Nurul Huda Kabupaten Kerom menembus perbedaan. Terima kasih Bu Haji. Semoga Sama-sama. tidak bosan-bosan ketika Bu Haji datang. Insyaallah. Ya, mungkin ada pesan lagi Bu Haji? Ya baik, masjid dan pesantren adalah dua pilar penting dalam membangun kehidupan beragama dan berbangsa. Keduanya bukan sekedar tempat belajar dan beribadah, tetapi juga pusat pembinaan akhlak, moral, dan persaudaraan umat. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dari hal-hal yang bisa memicu pertentangan di antara kita ataupun di dalam intern kita sendiri. Iya, kan memang semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan keindahan, dan tentunya di Islam keindahan kebersamaan adalah yang luar biasa. Ya. Dan sebelum kita tutup Bu Haji, Hari Santri ini ada momentum puncaknya nih. Kira-kira mau dilaksanakan di mana sih dan apa program-program yang akan dilaksanakan di Hari Santri ini? Masya Allah. Ini terkait tentang Hari Santri, insya Allah akan dilaksanakan di lapangan sepak bola Swakarsa. Iya. Asiaman. Dan insya Allah karena itu akan berlangsung dengan meriah. Kenapa? Karena seluruh elemen masyarakat dan seluruh lembaga ikut serta di dalamnya. Lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan. Ya. Semuanya turut serta memberikan sumbangsi apakah pikiran, materi dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi apa saja yang mau dilaksanakan di hari puncaknya itu Bu Haji? Itu kirap, kirap dan upacara. Iya, kemarin informasi yang saya terima bahwa kirap nanti insya Allah akan kita laksanakan itu kita kumpul di lapangan Polres ya. Ya. Di lapangan Polres, beberapa saat kemudian kita akan berjalan bersama-sama Baik. menuju ke dalam lapangan dan kita akan melaksanakan upacara dalam rangka hari peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Kerom. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Untuk itu terima kasih sekali lagi Ibu yang sudah Sama-sama. mewakili Kementerian Agama. Salam untuk Bapak Kepala. Semoga selalu sehat dan kita selalu bisa menjadi manfaat untuk umat yang Insya Allah, lainnya. amin. Amin. Ya. Dan tentunya terima kasih dan jangan lupa para pemirsa podcast ini bisa disaksikan di YouTube, di TikTok, Instagram dan media sosial Facebook tentunya. Diikuti, dijempol tentunya, dan jangan lupa bagikan kepada umat agar siar Islam ini dapat berjalan dan dikenal seluruh dunia. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.